Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta ataahu yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah para tamu Allah yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali memuji membesarkan Allah tabaraka wa taala di setiap limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah yang sampai siang hari ini masih diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan adalah merupakan ibadah yang ikhlas, ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan dan kesejahteraan Allah curahkan kepada kedua tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia Shaddad bin Ali, bahwa suatu kali beliau pernah bercerita anna rajulan minal a'rabi jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang Arab Badui pernah datang dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amana bihi wattaba'u, lalu dia mengucapkan keimanannya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari kehidupan Arab Badui yang kita dapatkan dalam banyak riwayat, betapa Arab Badui adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang cukup unik dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Karena memang dari segi berpikir agak sedikit aneh, bahkan ada hal-hal yang mungkin kita dapatkan dalam hadis yang tentunya membuat kita bertanya bagaimana sebenarnya kehidupan orang Arab Badui. Dialah ketika misalnya seorang Arab Badui dalam satu hadis pernah buang air kecil, buang air tete di dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, lalu di saat itu datanglah seorang Arab Badui nyobain buang air tete di sudut saja. Ketika para sahabat akan mengusirnya, maka ditahan oleh Rasulullah SAW. Uskun, diam saja, biarkan dia selesai hajatnya. Setelah itu biarkan dia pergi dan siramlah air yang buang air tete tadi dengan air. Ya, Nabi tahu bagaimana kehidupan dan bagaimana pola pikir dari orang Arab Badui ini. Ataupun pernah di dalam satu hadis juga diceritakan bagaimana Nabi ketika mendapatkan hadiah satu selendang dari Bani Najjar, lalu manakala dipakai selendang itu oleh Rasulullah SAW, maka di saat itu datanglah orang Arab Badui, datang dari belakang Rasulullah, yang tarik selendang tadi sekuat-kuatnya. Ya Muhammad, akhiri ma'aka Allah, wahai Muhammad, hadiahkan kepadamu nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Nabi tak pernah kenal dengan Arab Badui itu. Nabi tak pernah bertemu. Bahkan dengan kalimat yang kasar dia katakan, ya Muhammad. Kalau itu dia di dalam perjalanan kehidupan para sahabat, maka sahabat tidak berani memanggil Nabi SAW dengan panggilan saja. Tapi inilah yang terjadi oleh Arab Badui.
dan Nabi membiarkan karena Nabi tahu bagaimana pola pikir dari Arab Badui itu. Namun di balik kekurangan itu Bapak Ibu, ternyata di dalam hadis bagaimana Arab Badui ini terkenal dengan orang yang begitu taat. Ketika dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengakui dirinya sebagai seorang muslim, maka Arab Badui ini akan berusaha untuk menjalankan perintah Allah tanpa ada berpikir, tanpa ada penolakan, keberatan dan lain sebagainya. Ketika Arab Badui yang masuk Islam tadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah, maka dia ikut hijrah. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan karajonnya, dia tinggalkan kota Makkah, ikut bersama Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Bahkan Nabi pesankan kepada para sahabat untuk bisa fa'ausa bin Nabi SAW. Nabi pesankan khusus kepada para sahabat untuk menjaga Arab Badui itu jangan sampai berkumpul di tengah jalan hilang. Sampai di kota Madinah, ketika turunlah perintah untuk berperang, maka ada uswatan. Datanglah perintah kepadanya untuk berperang. Arab Badui ini pun tidak sedikit pun ada penolakan. Mungkin ada sebagian sahabat yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang tidak mau berperang hanya karena mengurus kebun kurmanya. Mungkin ada para sahabat yang mencari alasan bagaimana untuk tidak pergi berperang karena tantangannya adalah kematian. Tetapi hebatnya Arab Badui ini, walaupun belum lama dia beriman kepada Allah, ketika diperintahkan untuk berperang tidak ada sedikit pun penolakan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hadis dikatakan Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan, dan salah satu yang akan didapatkan ketika mendapatkan kemenangan itu adalah pembagian harta ghanimah. Ketika dibagikan kepada para sahabat, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, Arab Badui kota tidak ikut mengambil bagiannya. Ketika Nabi perintahkan kepada sahabat untuk memberikan jatah harta rampasan perang tadi kepada Arab Badui itu, maka di saat itulah didatangkan dan dihadirkan kepadanya bagian yang telah disisihkan oleh Rasulullah SAW. Pas waktu dia lihatkan Bapak Ibu, terkejutlah Arab Badui tadi. Mahala, aku kecil. Hada ismun kasama Rasulullah SAW. Iko adalah bagian harta ghanimah yang telah disisihkan Nabi untuk engkau karena engkau ikut berperang. Mana itu Bapak Ibu, bagaimana dia ambil harta ghanimah tadi? Dia datangi Rasulullah SAW, lalu dia katakan, "Laisa li hadza ittaba'tuka ya Rasul." Ya Muhammad, bukan karena ini aku mengikutimu. Bukan karena harta ghanimah ini aku beriman kepada Allah dan beriman kepadamu, tidak. Tetapi aku ingin menghabiskan umurku untuk taat kepada Allah. Aku ingin menghabiskan kehidupanku untuk beribadah kepada Allah. Kalaupun aku mati, kata laki-laki tadi, an hahuna, sauridu an ahuna, aku ingin anak panah dari musuh tadi tepat berada di leherku. Kalaupun aku mati, kata Arab Badui tadi, maka sungguh keinginanku adalah aku mati syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah dengan cara anak panah dari musuh tadi tertancap tepat di leherku. Apa kata Rasulullah SAW? Intasbukillah yasbuka. Kalau engkau betul-betul dengan apa yang engkau sampaikan, niatmu benar, keinginanmu benar, maka sungguh Allah akan mengabulkan keinginan itu. Kalau engkau betul-betul ingin mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah akan wujudkan keinginan. Beberapa waktu setelah itu kaum muslimin kembalilah terjadi peperangan, dan ketika disampaikan kepada Arab Badui tadi, tidak ada sedikit pun penolakan darinya. Ketika disampaikan untuk berperang, dia ikut berperang. Dan lihatlah ketika semua para sahabat syahid, maka Nabi SAW melihat satu persatu para sahabat yang telah syahid di Allah Subhanahu wa taala.
Lalu di saat itu Nabi melihat seorang laki-laki yang Nabi rasa dia kenal dengan laki-laki itu. Nabi pastikan kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah ini laki-laki yang dulu pernah ketika diajak untuk berhijrah dia tidak menolaknya? Bala ya Rasulullah. Apakah ini seorang Arab Badui yang ketika dibagikan kepadanya harta ghanimah lalu dia menolak harta ghanimah itu? Bala ya Rasulullah. Apakah ini seorang laki-laki yang ketika dia meminta agar dia mati syahid dengan jalan anak panah tertancap di lehernya? Bala ya Rasulullah. Maka di saat itu Rasulullah SAW sadaqallah fasaddaqahu. Apa kata Nabi? Sungguh Allah telah membenarkan keinginannya. Allah telah mewujudkan keinginannya. Benar saja kaum muslimin, laki-laki tadi mati dalam keadaan anak panah tertancap di lehernya. Lalu Nabi SAW mengambil jubahnya lalu menyelimuti laki-laki itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna hadza 'abduk, wahai Allah, inilah hambamu yang dia kharaja muhajiran fi sabili, dia telah keluar hijrah di jalanmu ya Allah, dan dia telah menginginkan mati syahid. Wa ana syahidullah, dan aku bersaksi bahwa keinginannya itu telah engkau benarkan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah pentingnya kita untuk selalu berniat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ketika banyak hari ini orang-orang yang memiliki keinginan dunianya, ba'a supayu kayu pikir sebanyak-banyaknya, ba'a kadai jadi cie bisa jadi duo bisa jadi tiga, kendaraan bahan pada rancang, rumah bahan pada mewah. Tetapi lihatlah, ternyata banyak manusia yang kehilangan, yang bahkan tidak memiliki di dalam hatinya keinginan untuk kehidupan mereka nanti di akhirat. Para Rasulullah SAW di dalam hadis beliau kaum muslimin telah mengajarkan kepada kita. Apa kata Nabi? Man kanat akhiratu hammahu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan ketenangan, menjadikan ketentraman, menjadikan kebahagiaan dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Jalan kesulitan, dari setiap kesulitan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginannya akan diberikan oleh Allah, harta dan kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atad dunya wa hiya rahimatun. Apa kata Nabi? Dan bagi orang-orang yang kehidupannya adalah untuk akhirat, pekerjaannya untuk akhirat, umurnya untuk akhirat, jabatannya untuk akhirat, maka Allah akan datangkan kepadanya dunia itu dalam keadaan hina. Tapi sebaliknya, apa kata Nabi? Man kanat ad-dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, siapa yang keinginan kehidupannya dari pagi, siang, sore, malam yang dicari hanya kehidupan dunia saja, apa kata Nabi SAW? Farraqa alaihi syamlahu. Allah akan cerai-beraikan segala urusan-urusannya. Allah akan angkatkan keberkahan hartanya. Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Lalu kata Nabi SAW, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaini. Lalu Allah akan jadikan kesulitan, kesempitan, kemiskinan di antara kedua bola matanya. Sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun pangkat dan kedudukan, kalaulah kehidupan kita hanya untuk dunia kaum muslimin, apa kata Nabi SAW? Allah jadikan kesulitan, kesempitan di antara kedua bola matanya. Wa ma atad dunya illa ma qudira lahu, dan tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali hanya sekedarnya saja. Maka ini penting kita tanamkan dalam diri kita. Berniatlah segala apa yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita cari, tak lain dan tak bukan adalah untuk akhirat. Kita niatkan semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya Allah akan mewujudkan keinginan-keinginan itu
Allah akan membenarkan keinginan kita sesuai dengan niat yang kita tanamkan di dalam hati-hati kita. Sebesar apapun niat kita, sebesar itulah bantuan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk selalu taat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.